buat modal judi. Bapak jam segini kok masih di rumah? Bapak nggak kerja? Kamu jangan berisik, nanti nenek kamu tuh bangun. Pak, itu kan uang tabungan kakek. Bapak mau bawa kemana? Jangan ikut campur. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan Pak. Ini untuk biaya operasi katarak nenek. Diam! Pak, Diam! ada apa ini kan? Ini Nek. Bapak mau bawa uang operasi nenek. Ya Allah, kamu itu gimana sih? Itu kan buat berobat ibu. Pak, sini kembaliin uang nenek, Pak. Sini uang. Diam! Ya Allah. Pak, Bapak tunggu, Pak. Udah. Lumayan buat main judi. Sofian. Kabur kamu! Di kamu lu! Ayo Pak, kejar Pak! Pak. Bapak. Panggil. Bang, aku kan tukang ojek, Bang! Bapak. Bang! Bapak. Bang, ayo Bang! Bang, motor gua! Bang, tunggu Bang, Bang! Bang! Motor gua! Bapak. Ya Allah. Bang, motor gua, Bang! Sofian. Ajar terus, Bang. Kasih dia pelajaran. Berhenti! Ajar terus, Bang. Udah. Tolong, jangan pukulin anak saya, tolong. Woi, jangan main keroyokan dong. Mas. Ada apa ini? Pencuri kayak Sofian ini, mau kalian bela, ha? Pencuri. Anak saya bukan pencuri. Mana buktinya kalau dituduh? Sofian ini udah hilang kontak, Pak. Dia nggak masuk kerja semenjak kepergok karyawan dan mencuri uang. Makanya dia kejar sampai sini. Betul kan Farhan? Hah? Kamu bilang sama bapak libur kerja. Berarti kamu bohongin bapak? Hah? Kakek yang sabar. Biar Bang Sofian yang jelasin. Saya nggak perlu penjelasan. Saya punya bukti dan saksinya. Kalau dia ini mencuri uang kantor sebesar 15 juta yang mau di-store karyawan saya ke bank. Bapak. Saya memang benar mencuri uang 15 juta punya kantor. Tapi saya semua lakukan itu untuk biaya pengobatan ibu. Mata ibu, Pak. Tapi malah uang itu dirampok. Saya nggak mau tahu. Kamu mau kembaliin uang ini atau tidak? Atau mau berurusan dengan polisi? Pak, saya mohon. Bapak jangan tangkap bapak saya ya. Bang Sofian, kalau memang abang salah, jangan menghindar, jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi masalah Bang. Tolong Pak, kasih keringanan buat anak saya. Saya jamin, pasti dia akan membayar uang yang 15 juta Pak. Iya, Pak. Saya berjanji akan mengembalikan uang kantor yang 15 juta itu. Cuma 5 juta. Oke, kamu saya kasih keringanan. Tapi jika dalam 1 minggu nggak lunas, tahu sendiri, kamu akan terima akibatnya. Ayo. Terima kasih ya Anak Iqbal, sudah mau bantuin Sofian. Sama-sama. Ya sudah kalau gitu, saya sama Reza pamit dulu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Seharusnya uang yang buat bukan judi malah diambil sama Rudi. Astagfirullahalazim. Lazim, Pak. Jadi Bapak mau gunain uang itu buat main judi, bukan buat biaya pengobatan nenek. Kenapa kau bohong, Sofyan? Istighfar nggak istighfar? Ibu kamu lagi sakit. Kamu kok malah main judi? Kapan hidup kamu mau jadi berkah? Udah dah, Pak. Gak usah ceramain-ceramain aku. Ngajarin aku. Kek, Bapak kok tega banget sih sama kita? Jadi gimana dong? Nenek nggak bisa dioperasi, Kek. Udah, kamu tenang ya. Urusan rezeki kita masih punya Allah. Kita doakan aja. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Ya. Ya Allah, aku selalu doain yang terbaik buat kita, Kek. Woi! Wah, Sopian. Ente ngapain sih ngap ke depan warung nih? Wah, mau nggambar nih. Wah, Maksudnya apa sih gambar-gambar apaan? gambar apaan? Gambar Patino Sidin. Yang maksud aneh gambar itu ente. Maling nih pasti nih. Enak aja, emangnya gue maling? Kagak kali. Gue mau minum. Minum. Orang yang kagak ada mau minum apaan ente? Hah? Mau minum air ledeng? Karena kan ada. Enggak. Ini nggak ada di metamu kayak ente. Enggak. Pasti ente kagak bener nih. Azib. Kok anaknya kakek Naim kasar gitu ya, Be? Beda nggak kayak kakek Naim sama Nek Isah. Kan orangnya santun ya. Ya gitu deh. Mungkin hari-harinya digondol kucing kali jadi begitu tuh. Astagfirullahaladzim. Kakek Naim. Kakek, why kamu kenapa? Kakek nggak apa-apa. Cuma sedikit penglihatan kakek bermasalah. Saya antar pulang yuk. Nggak usah. Kakek harus ke kebunnya Bang Kopa untuk nerusin kerjaan di sana. Kek, kalau kakek capek ataupun sakit jangan dipaksain, istirahat aja. Enggak. Kakek harus tetap kerja buat ngumpulin uang lagi untuk biaya operasi katarak nenek. Kek, semoga Nesa cepat lekas sembuh ya. Amin. Ya udah, kakek berangkat dulu ya. Iya, Allah. Hati-hati ya, Kek. Bu, kasihan banget ya kakek sama Nek Isa. Kok nasibnya kayak gitu banget. Iya. Katanya Sofyan sampai mencuri uang di kantor buat berobat ibunya operasi. Terus bosnya ambil tabungannya kakek untuk gantiin uang yang dicuri Sofyan. Walaupun kakek Naim udah berumur, tapi kakek tetap mau berjuang buat Nek Isa. Hebat banget ya, Bu. Nggak usah bangga lihat kakek. Hah, kamu kalau cari suami harus kayak kakek. Ya, bukan maksudnya berewokan gondrong, bukan. Tapi kepribadiannya dia mau berkorban untuk wanita. Wah, benar-benar kakek Naim nih berkualitas kalau kerja. Sampai mangga ada di situ tuh. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, kakek Naim. Pokoknya kakek Naim kalau kerja di kebun jangan dipaksa ya. Kalau misalnya capek, istirahat aja, ya. Jadi kalau misalnya ini udah rapi, udah beres, misalnya lelah, udah istirahat lagi. Kalau udah mulai sehat lagi, mulai seger lagi, kerjain lagi, gitu ya. Iya, Bang.
Terima kasih ya, Bang. Sama-sama kakek Naim, itu kan kewajiban aku. Sebetulnya juga aku ini nggak tega loh sama kakek Naim. Kakek Naim kan udah tua, tenaganya kurang, tapi kalau sakit gimana, ya kan? Tapi demi Allah, ini aku ada niatan baik buat kakek Naim biar sibuk gitu. Nggak apa-apa, Bang Gopang. Saya dari muda biasa kerja keras. Oh gitu ya? Kalau nggak kerja malah badan saya bisa sakit semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa apa kita hari ini? Kakek lapar, Bang. Kayak hari ini, Irma nggak masak apa-apa. Karena uang belanja dan uang tabungan diambil semua sama si Sofyan itu. Iya kek, hari ini hanya ada ikan asin aja. Nggak apa-apa. Kita masih bisa makan nasi sama ikan asin kan? Dulu, awal mula kakek dan nenek rumah tangga malah sering makan nasi sama garam. Iya kan, Nek? Bukan rahasia, iya, tapi betul. Kakek itu selalu pengertian orangnya. Mudah-mudahan Sopian cepat sadar. Kakek selalu mendoakan dia. Nenek juga selalu mendoakan dia tiap saat. Mudah-mudahan Allah merubah nasibnya. Amin. Ya udah, kita syukurin aja apa yang kita miliki hari ini. Syukuri apa yang kita dapat hari ini. Sudah, kita makan sama ya. Kek. Iya. Kakek. Dari mana, Kek? Dari ladang. Oh, dari ladang. Ini diminum dulu. Iya, iya. Terima kasih ya, Ros. Udah ngasih minum kakek. Sama. Kelihatannya kakek capek banget. Iya, Ros. Kakek, diminum dulu, Kek. Terus Iya. ini ada kue lumayan untuk ganjel perut. Silahkan dimakan. Nggak usah repot-repot. Oh, ini nggak repot kok. Mudah-mudahan Nenek Isa cepat sembuh ya, Kek. Iya, iya. Amin. Amin. Kek, ini bayaran yang kemarin. Kemarin kakek udah bantuin nyampurin tanah sama pupuk. Terima kasih ya, Kek. Sama-sama. Terima kasih juga amplopnya ya, Mak. Iya. Oh. Iya, iya. Wait. Ini dari saya untuk membantu pengobatan Nenek Isa. Dapat duit lagi tuh aki-aki. Bisa gua ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kelar kerjanya? Belum, Nek. Habis ini kakek baru nerusin ladangnya Bang Popak. Nah, kakek pulang dulu ini, mau nganterin ini. Nah, mau nganterin ini Bang. Alhamdulillah. Tadi kakek dikasih Mak Ati sama Marimar. Alhamdulillah. Jangan lupa ditabung ya, Nek. Ya. Ini uangnya. Dikit amat. Sofyan, apa-apaan kamu? Pak, ini uang buat saya bayar utang. Kalau untuk bayar utang nggak begini caranya. Kamu cari kerja sana. Udah Pak, saya udah cari kerja di mana-mana, tapi nggak dapat juga. Kalau gitu kamu ikut aja bapak kamu. Itu bersihin kebunnya Bang Bopak, terus gali kuburan. Enggak, Bu, enggak. Kalau kerja begituan, kapan duitnya bisa ngumpul, Bu? Cuma dapat capek doang. Oh, enggak kerja begituan. Pak, jangan, Pak. Sofyan! Astagfirullahaladzim. Sah, sini Sah. Sini, bentar. Nanti yang beres-beres ya. Babe ngitung duitnya. Pegel banget badan Babe. Iya. Udah Babe nggak usah banyak kerja, nggak usah capek-capek, biar Zaza aja yang beresin. Iya. Ya? Iya.
Ya, alhamdulillah nih. 3.150.000 berkah banget ya, subhanallah ya. Alhamdulillah. Berkah, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Cepat masukin duitnya ke dalam tas. Atau anak lo nih. Jangan celakain anak. Cepat. Iya. Jangan celakain anak di sana. Masukin. Iya. Cepetan, Be. Enggak, ini ambil. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duit aneh 3.150.000. Duit aneh 3.150.000. Duit aneh 3.150.000. Tolongin dari balik. 3.150.000 dirampok. Duit aneh 3.150.000 dirampok. Balik. Bang Daus, Jaja sama Mbak Be habis kemalingan. Di mana orangnya? Tadi orangnya lari ke sana. Tolongin, Bang. Malingnya kemana? Tadi malingnya pergi ke arah sana, Bang Bobok sama Bang Daus lagi nyusulin. Yaudah, kita kejar pakai mobil aku aja yuk. Biar cepet, ya. Be, Jaja izin ya, Be. Permisi. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Ya. Balik. Stop. Mana nih? Jalan buntu. Lompat pagar sono nggak? Terus? Awas. Terus, paling mana? Sofer, kayaknya udah kabur dah. Kabur kemana? Kabur kemana? Mana gue tahu? Kalau gue tahu mah gue udah Uber. Terus kemana nih Bang Daus? Ya. Masa Bang Daus nggak lihat tadi kemana? Abang udah ngejar mari. Baik, ngapain dikejar? Tangkap. Mana ya kira-kira? Tapi, Fer, abang penasaran. Soalnya tadi abang dengar suara juga di sana. Pilih. Maksudnya di situ. Iya. Di sini. Bisa jadi. Nggak apa-apa Bang Daus. Ada nggak? Ada juga sih. Mana tuh maling? Cepet banget bilangnya ya. Ada apa itu? Ini kek. Saya lagi ngejar maling pakai sarung. Mari. Lagi ngeliat gak? Di sini nggak ada apa-apa. Oh, yaudah kek. Soalnya maling itu ambil duitnya Haji Sulaiman. Yaudah kek, saya nyari lagi ya. Iya, hati-hati ya. Bang Daus, ada apaan Bang? Lu Sofyan, lu ngapain? Ngapain di mari lu?
Iya bang, gua lagi cari bapak gue. Lo lihat gak bapak gue di mana? Tadi ada di mari. Sekarang udah. Aduh, maaf ya, Sofyan. Sorry, gue nggak bisa bantuin. Gue lagi bermaling nih soalnya. Ya. Maling? Maling apaan bang? Maling duitnya Haji Sulaiman. Udah deh, ntar aja kita bahas ya. Gue nyari maling dulu ya. Maaf nih, gue nggak bisa bantuin. Assalamualaikum. Iya bang. Gak boleh gue pulang. Gue harus bakar. Ya Allah, ya Allah. Azim, Ya Allah. Nek. Nek, ya Allah. Nenek nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu kena dikit aja gue ini. Walau sedikit kan tetap berdarah. Sakit, Nek. Udah, Nenek duduk sini biar Irma yang beresin ya. Nenek aja nanti. Udah, Nek. Juga kok kakek kamu belum pulang juga hari ini. Bapak kamu juga belum pulang, pada kemana ya? Ya Allah. Mungkin kakek lagi di kebunnya Bang Bopak, Nek. Nanti biar Irma yang telepon Bapak ya. Udah pulang, Nek. Kek, kamu udah pulang? Ya udah. Sekarang kan kakek udah pulang. Nenek udah bisa tidur kan? Iya, iya, alhamdulillah. Kalau gitu, nenek tidur di kamar kamu aja ya. Biar kakek tenang, istirahat. Dia tadi capek banget dia. Ya. Yuk. Baju Bapak kotor banget. Bapak dari mana aja ya? Bapak punya uang sebanyak ini? Dari mana? Ngapain kamu lihat-lihat barang bapak? Bapak gak suka ya? Kamu buka-buka tas bapak. Tapi Bapak semalaman dapat uang sebanyak itu. Terus baju Bapak kotor gitu, apa yang terjadi, Pak? Jangan ikut campur urusan bapak. Astagfirullahaladzim. Pak, Ada apa sih ini? Hah? Irma, kakek kamu kemana? Pagi-pagi udah nggak ada. Kok nggak pamit sama nenek? mungkin kakek langsung ke kebunnya Bang Bopak, Nek. Nenek tenang aja, biar Irma yang cari ke kebun ya. Sebentar. Memang semalam bapak tidak pulang. Pulang. Dia langsung tidur, tapi kan ibu tidur sama Irma. Nggak tahu jadi. Bapak pulang? Nggak mungkin. Enggak. Bapak kan udah mati. Nggak mungkin dia pulang ke sini. Kemana kamu? Pak, Sabia, Bapak, kemana? Sorry, tadi aku hindarin batu. Maaf ya. Maaf ya, megangnya kekencengan. Enggak apa-apa.
sama Irma lagi nyariin apa? Kita mau cari kakek, Kak. Soalnya tadi kakek nggak pamit, terus nggak biasanya handphonenya mati. Jadi kita mau cari ke kebunnya Bang Bopak. Ah, Mbak, aku bareng Irma aja ya ke kebunnya Bang Bopak. Kamu sama Nenek Isa naik motor, kasihan kalau jalan kaki, ya? Ya udah kalau gitu. Nenek biar sama saya aja untuk nyari kakek Naim, ya. Ya, Ya yuk, Nek. Masa antar. Aduh, kebun kok kosong begini, nggak ada kakek Naim kemana lagi ya? Coba telepon ah. Loh, kok nggak diangkat-angkat sih? Aduh, udah berapa kali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ada apa di sini? Ini Katanya kakek Naim hilang Bang Bopak. Dan sampai sekarang belum ketemu. Makanya warga pada nyariin. Katanya sih terakhir di sekitar sini. Iya sih, Mak. Dari tadi nih, Mak, aku juga nelpon terus, Mak. Nggak diangkat-angkat. Padahal, Mak, kakek Naim memang kerja sama aku kan. Ngurusin kebun. Nah, sekarang kebun pada berantakan. Aku telepon-telepon, nggak ada suaranya. Bunyi teleponnya nut-nut. Tahu kemana ya kakek Naim tuh, tumben-tumbenan tuh. Terus kakek kemana dong? Gak biasanya Kak pulang kayak gini. Oh iya, semalam aja tuh dari kemalingan di rumah Haji Sulaiman. Udah gitu sekarang kakek Naim nggak ada juga. Makanya aku bingung. Iya betul. Kata Vero semalam malingnya pakai sarung. Dan sampai sekarang belum ketangkep. Apa jangan-jangan Bapak yang ngambil uang itu? Kok kebetulan banget Bapak dapetin uang dalam semalam sebanyak itu? Mungkin aku nggak usah kasih tahu mereka dulu. Takut mereka lagi kepikiran lagi. Aduh, Mama Saati, aduh kamu kalau sakit lain kali jangan ke kios ya. Bawa virus aja sih, nanti kalau saya ketularan gimana? Kalau gue nggak ke kios, berarti gue nggak dagang. Kalau gue nggak dagang, berarti gue nggak makan. Kalau emang lu nggak mau denger gue bersin, lu aja yang pulang. Kenapa sih? Lu yang pulang. Kan saya sehat, Mama Saati. Saya tidak sakit, kenapa saya harus pulang? Mama Saati aja yang pulang. Saya mau nunggu kakek Naim ya, untuk campur tanah dan pupuk buat tanaman saya. Ikutan aja lu. Gue juga nungguin kakek Naim mau campurin tanah apa pupuk. Lu ikut-ikutan aja sih. No. Mama Saati yang ikut-ikut. Lu yang ikut-ikutan. Oh tidak bisa, saya ada di sini nunggu dia untuk campur tanah dan Sama, gue juga udah telepon. Lu nggak WA, gue telepon lagi. Oh my God. Kenapa sih ribut? Mak lu tuh. Mama Saati nih. Mak lu. Mama Saati dia ikut-ikutan. Udah, ini tuh ada berita penting tuh, Mak. Sampai ngapain? What? Iya, tadi tuh Rosa ketemu Irma sama neneknya. Dia tuh lagi nyariin kakek Naim. Katanya dari pagi pergi nggak izin. Tadi Rosa sempet bantuin tapi nggak ketemu juga. Kakek Naim hilang. Hilang kemana? Aduh, ini juga ada berita penting. Itu ya, Haji Sulaiman katanya habis kerampokan. Udah gitu si Daus bantuin cariin sampai ke kebun-kebunnya Bopak. Tapi malingnya hilang katanya. Oh my God. Saya pusing. Ada aja yang aneh-aneh terjadi di kampung Kutrit. Yang kerampokan, yang hilang, yang mati, yang dibunuh. Oh my God. Saya mau pulang kampung saja ke Netherlands. Bawah atas nih. Ada duitnya nggak tuh? Enak aja. Kalau gue punya duit, gue pasti akan kasih ke lo. Bukan duit isinya. Gua tuh manggil lu karena gua lihat lu bawa tas. Gua yakin itu ada duitnya, ya kan? Gua Udah dia. Ini apa? Hah? Duit kan nih? Lumayan, 3.150.000. Apa lu? Hah? itu duit gue. Apa? Buat apa? Lu makan nih? Makan lu!
ngasih uang itu bukan ya? Ada apa lagi, Mas? Mas bukan yang ngasih waktu seminggu buat Bang Sofyan? Gua ngambil duit dia karena dia nggak mau nyicil utang-utangnya. Hah? Makanya gua ambil nih duitnya 3.150.000. Jumlahnya sama banget ya. Ini diambil maling semalam. Wah, Sopian berarti malingnya nih. Sopian. Itu tas ente tolong jembrek. Astagfirullahaladzim. Ini tasnya pas banget nih. Pas banget. Ame yang ngambil duit di warung Ani ini tasnya begini nih. Ente malingnya? Enak aja lu nuduh. Emang yang punya tas ini cuma lu doang? Banyak kali. Tinggal beli di jalan. Ya, tapi mirip banget, nggak ada perbedaannya. Botak, jumlahnya berapa? 3.150.000. Tuh kan, pas banget. Jumlah duit Ani juga segitu. Tasnya mirip banget. Ente nih malingnya nih. Enak aja lu. Itu duit dari utang gue ngutang sama teman-teman gue. Nggak mungkin, Ani yakin. Pasti ente malingnya. Ngaku aja deh ente malingnya. Lu jangan asal nuduh dulu aja ya. Jangan asal nuduh dulu. Pak Haji. Jangan asal tuduh. Nanti jatuh fitnah. Mending nanti kita bantu selidiki. Ya. Iya benar Pak Haji, kita bakal selidikin aja biar selesai masalahnya, oke? Iya, cuman kan pas banget ini. Sabar Pak Haji. Mau cari duit kemana lagi gue? Bagaimana gue bisa main judi? Kalau setiap gue punya duit, selalu aja diambil sama gue. Udah, jangan banyak tanya. Sekarang kamu siapin makan. Bapak lapar. Sofyan, kamu itu harusnya ikut bantu cari bapak. Orang kampung kan coba pada bantuin ibu nyari bapak. Gimana sih? Buat apa cari bapak sih, Bu? Bapak udah kabur. Bapak itu udah nggak tahan sama ibu, disuruh cari uang terus untuk ngobatin kataraknya ibu. Utangnya aku nih ya, utang bapak banyak. Sekarang gimana caranya kalian bisa ngebantu bapak ngebalikin utang-utang bapak? Sofyan, kamu mau nyuruh ibu kerja kayak gimana lagi? Ibu itu nggak bisa apa-apa. Lagi anakmu itu masih sekolah. Ada Bu, ada. Kalian ngemis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sebentar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Nek. Kenapa jadi begitu? Dengar ya. Mulai hari ini kalian ngemis. Setiap hari harus ngemis dan minimal setiap hari kalian harus nyetor 500.000. Minimal 500.000. Astagfirullahaladzim, Sofyan. Harusnya kamu yang cari duit. Ibu sama Irma mau cari bapak kamu yang belum pulang sampai sekarang. Udahlah Bu, kalau cari bapak terus kapan kita bisa cari duitnya? Makanya, Bapak jangan main judi terus dong. Bapak kamu main judi? Iya, Nek. Bapak ngambil uang kantor dan juga tabungan kakek buat main judi. Astagfirullahaladzim. Sofyan, kenapa kamu main judi, Nak? Itu haram hukumnya. Haram tau kamu. Udah deh Bu, gak usah ceramain saya, gak usah pelajarin saya. Saya ini udah gede Bu. Sekarang gimana caranya Ibu bisa ngemis, bisa ngasihin banyak uang? Hah? Sekarang? Ya, pergi. Udah pergi ngemisan. Ya, pergi. Hasilin duit ya. Hah? Ngemis di mana kayak terserah. Pokoknya minimal 500.000 sehari. Astagfirullahaladzim. Sopian, durhaka banget nih mamanya. Wah, bener-bener nih. Wah, gue bilangin Pak Ustadz nih ya, gue laporin lu ya. Kalian bangun dia. Bangun!
Kalau kalian duduk-duduk kayak begini, yang kalian dapat itu cuma uang receh. Dibangun. Kalian itu harus meyakinkan. Kalau bisa ibu tuh nangis, keluar air mata, sampai keluar air mata darah kalau perlu. Nah, kalau bisa orang bisa meyakinkan kalau ibu itu sedang sakit parah. Jadi, bangun dong, Bu. Astagfirullahaladzim, Sopyan. Kamu kok nyuruh nenek sama Irma ngemis di jalan kayak gini sih? Sofyan, kamu itu kan badannya masih sehat, masih bisa cari kerja sendiri. Kok tega sih sama nenek kamu sendiri? Jangan ikut campur urusan gue lo. Pak Ustadz, ini Sopyan. Astagfirullahaladzim, Pian. Pak Ustadz. Ya Allah. Nek Isa, Irma, kok Pak Sofyan tuh tega banget sih malah nyuruh kalian ngemis kayak gini? Iya Kak, kita disuruh cari uang yang banyak supaya bisa bayar utangnya Bapak. Ya udah kalau gitu, sekarang kalian nggak usah ngemis lagi ya. Kita datang ke sini itu mau mendata untuk Nana Isa buat ikut pengobatan gratis masalah katarak gratis ya. Pengobatan gratis ada? Ada nih, ada. Kebetulan yang punya rumah sakit itu kenalannya Iqbal. Dan sekarang rencananya mereka semua itu lagi mendata warga sini yang terkena katarak. Insya Allah mau diadakan operasi gratis untuk pasien katarak, Nek. Nek, alhamdulillah. Nek. Pada kemana sih nih ojek? Aduh, aku kan pengen buru-buru. Astagfirullahaladzim. Kakek Naim, angkat-angkatin aku aja. Aku angin. Kakek lagi ngapain sih? Nungguin ojek juga? Ya elah, Kek. Dari tadi saya nunggu di sini juga belum dapat ojek. Kakek Naim kan dicariin sama istri sama cucunya. Tolong kenapa kakek? Temukan jasad saya. Temukan jasad saya. Jasad sama dengan mayat. Berarti kaki setan dong. Kaki setan. Nanti ngangguk lagi. Berarti kaki cangkul. Setan. Pak, maling di tempat Pak Haji Sulaiman udah ketemu? Kata Kak Zalina sih polisi masih terus menyelidikin, Kak. Tapi kurang bukti karena di warungnya juga nggak ada CCTV. Kita harus cari tahu sih, Pak. Harus ketemu. Tolong. Tolong. Kak Boyen? Tolong. Kak Boyen kenapa sih? Aneh banget lah. Ada apa sih, Kak? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak, tolongin aku, Kak. Irma, kenapa Irma? Nenek pingsan, nenek kecapean tadi habis cari kakek. Tolongin aku ya, Kak, untuk bawa nenek ke rumah. Bagilah hartamu ke orang tua, kamu tidak akan miskin. Bang Daus. Lihat ini, lihat dikit. Gak dapat sih ya. Sosokan lihat hidungnya lihat dikempes-kempes. Aku nih lagi takut, Bang. Tadi ketemu sama kaki cangkul. Kakek Naim. Iya, kaki Naim. Dia udah jadi hantu, Bang. Kakek Naim itu masih hidup, masih kerja di kebun aku. Itu buktinya minta cariin mayatnya saya gitu-gitu, Bang. Kakek Naim itu. Oh, masih hidup. Udah lu jangan tahayul gitu dah. Masih ada dong. Bang, ini suara kakek Naim. Bos, kakek Naim memang suaranya. Iya benar sih. Tenang ya, tenang ya. Kita mainin logika kita ya. Dia kan minta tolongnya sama lu. Suara kakek Naim. Kamu dikira tersiksa. Kakek cangkul.
sih bangun? Sono nggak? Sono. Tuh yang nyerang dia. Sono nggak? Mar, mata gue kok burem ya? What? Mamax Ati lebih baik ikut daftar Operation Katarak gratis sama Iqbal. Kalau ngomong sembarangan aja ya, operasi katarak. Gue biar kata udah tua begini, mata gue masih awas. Apalagi Mamax Ati, tolong apa? Yang minta tolong siapa? Gue nggak ngomong apa-apa. Tadi bilang tolong saya. Ya Allah, Mar. Itu kakek Naim ya? Ih, jangan-jangan udah jadi medih. Oh, kakek Tekul. Kakek Naim. Kakek. Kakek udah bukan manusia ya? Ya Allah, tolong. Kenapa sih, Ma? Kayak gini. Apa Rosa Linda. Ini Rosa. Aduh, kagetin ibu aja. Tadi ada kakek cangkul, Ros. Gak ada mukanya, Ros. Gini-gini. Hantu kakek cangkul maksudnya? Seluk. Kayak bukan manusia. Kakek cangkul. Ah ibu, bercanda. Bukan bercanda, Ros. Tadi emak lihat berdua tuh sama emak lu. Kakek Naim emang bener. Dia kayaknya udah jadi medih deh. Kakek udah pulang. Belum, Nek. Nek, Nenek temen ya. Nenek gak usah khawatir. Insya Allah kita bakal cari kakek terus, ya kan? Ya terima kasih lah. Iya, Nek, sama-sama. Kalau gitu, Lala sama Kak Vero pulang dulu ya, Irma. Hati-hati ya. Ya udah deh, Irma anterin Kak Lala ya keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit apaan nih? Cuma segini. Gimana gue bisa main judi? Bapak, nggak mungkin. Bapak kan udah mati. Nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ente apa-apaan sih, Sofyan? Jalan nggak punya mati apa ente? Maaf, Pak Haji. Maaf. Tadi saya... Kenapa sih ente? Saya... Kenapa? Lihat setan ente ya? Hah? Enggak, Kenapa? Enggak. Iya enggak, kenapa? Enggak, lihat apa-apa. Kayak orang ketakutan begitu ente. Iya, isi Pak Haji. Astagfirullahaladzim, ditanya bukannya jawab. Dasar nggak punya adab bener-bener ente. Begitu tuh, begitu tuh, orang susah begitu tuh. Babe, nggak boleh ngejengkalin orang kayak gitu. Yuk pulang yuk. Nyatanya begitu. Ayo. Allah Akbar. Ini bukan si Naim. Pak Naim? Lah, mungkinnya kenapa jadi gosong begitu? Naim, ente ngapain di situ nungguin pohon? Nyangkul? Ani nggak salah denger. Lah malam-malam begini nyangkul ngapain? Nyangkul apaan? Apa yang mau ente cangkul? Kuburan saya sendiri. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti Naim udah koit dong.
Ya, astagfirullahaladzim. Jangan, Babe parno, Babe takut. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Babe takut. Babe takut. Kita berdoa ya, Be. Baca Anas ya. Baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Babe lupa. Astagfirullahaladzim. Zalina, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubirabbinas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Minal jannati wan nas. Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. 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 Udah pergi. Poni masih goyang-goyang. Jelena, Poni masih goyang-goyang. Jelena, balik yuk. Balik yuk, Jelena. Be, pulangnya ke sana. Iya. Us, kamu nih serius? Mau ngerjain kebun ini gantiin kakek Naim? Kalau gua nggak serius, ngapain gua pacul? Gua mendingan bawa koper daripada bawa pacul. Bukan aku nanya, kamu kan hidup juga nggak pernah serius, berumah tangga aja nggak serius. Ya bukan masalah pernikahan, itu tidak kecocokan. Ini masalah gini, gue pengen balas budi sama lu udah baik banget sama orang-orang kampung Kucrit, ya kan? Lagi nih, kebun seluas gini kalau nggak ada yang ngurusin repot. Nah, kakek iya, Naim nggak kelihatan ujung hidungnya, ya kan? Nah, yang paling gue nggak mau nih, apaan? Gue pengen dagang gue tentrem, aman. Nggak mau gue didatengin arwah yang mirip banget sama kakek Naim. Udah dah. Ada cerita lain nggak? Jangan suka cerita arwah kayak begitu. Nggak bagus. Lagian pula, ngapain? Ya nggak? Niru-niru muka kakek Naim. Sedang kakek Naim aja masih hidup. Iya, tapi kan yang arwahnya mirip banget sama dia. Cangkul, jangan suka bercanda begitu, bahaya, Us. Cangkul gua ngeles. Aduh, ngeles, jatuh. Cap, lu ya? Siapa? Ya udah gini aja, Des. Kerjain ini kebun dengan baik, ya. Ya udah. Aku pengen lihat rapi semua, tertata dengan rapi, ya. Aku ada meeting dulu. Ini calon pembeli kebun aku. Siapa? Udah tenang aja kan, sahabat-sahabat aku tuh dari Singapura, Dubai, ya enggak? Pokoknya tenang, kamu nanti dapat, ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalannya kayak robot-robotan. Baik, Bang. Bang, kata Irman ya, kalau Pak Sofyan itu ngambil uang Nenek Isa bukan untuk pengobatan, tapi buat judi. Sebenarnya Haji Soleman udah curiga kalau Bang Sofyan yang udah nyuri uang di warungnya Pak Haji Soleman. Tapi karena nggak ada bukti, kita nggak mungkin asal tuduh. Kita cari bukti aja siapa orang di balik ini semua. Oh ya, Bal, kalau soal arwah itu banyak yang lihat kan? Kalau gue sih ya, gue yakin banget kalau itu tuh arwahnya dari kakek Nay. Sotoy lu, Parjo. Kan gue cuma berasumsi. Kenapa sih? Nih ya, coba aja lo pikirin. Ciri-cirinya itu sama. Sama-sama kakek-kakek, terus bawa-bawa cangkul. Dan yang ngelihat itu bukan cuma satu orang. Zaza juga cerita sama gue kalau dia tuh udah ngeliat. Duh, Rosa nggak bakalan salah paham kan ya? Iya, dari semalam Ibu sama Mama Ati itu didatengin arwah kakek-kakek dan mirip sama kakek Naim. Dan kata Ibu, dia tuh nulis kata kebun pakai cangkul. Bentar, kebun apa yang dimaksud itu kebunnya Bang Bopak? Lebih jelasnya mending kita ke sana. Ya udah kalau gitu kalian hati-hati ya. Biar tante di sini, tante mau lapor dulu sama Pak RT soal kejadian ini, soal kecurigaan kita semua, ya. Iya, Tante. Panjang umur. Dari Pak RT, kita bertiga disuruh tugas untuk datang ke rumahnya. Katanya sih mau ngobrol soal program kesehatan. Ya udah baik Bang, kalau gitu biar Lala sama Karos aja yang cek ke kebunnya ya. Ya udah kalau gitu tante ikut ya, biar tante temenin, ya. Iya, Tante. Kalau nggak demi Bopak mah males. Tapi orangnya kan dia dermawan, walaupun gitu-gitu. Selain temen, tapi banyak membantu. Ya, gue beresin dulu nih. Banyak banget ranting.
itu ya? Wah, jangan-jangan ini peninggalan zaman perang nih. Kali aja ada apa namanya tank dulu nih pendem di sini. Ini kayak pelat ya? Nggak ada orang. Oh kali. Rezeki mah nggak kemana. Sama. Pacul ini mah. Pacul. Tapi kenapa dari sini ya? Pacul siapa nih? Jangan-jangan kakek Pacul. Kayak di film-film aja. Mungkin orang kali ya lagi macul kebelet tahun sebelum Masehi kali. Dulu udah ada Pacul kali. Apa itu ya? Hah? Kayak jari kaki. Lah iya ini. Kaki. Lah ada jarinya. Berarti jari kaki. Lala, tante. Kayaknya ada orang yang lagi minta tolong deh. Iya kak, Lala juga dengar. Iya bener. Tapi ini tante dengar suaranya kayaknya. Tuh, dari kebunnya Bang Bopak deh. Kita turun ke sana aja yuk. Yaudah yuk. Ayo. Teh Mayang. Nih, abang kan lagi nyangkul, totonya ada mayat. Ini mayat kakek Naim. Ya Allah, kok ada jenazah di sini sih, Bang? Abang nemuin ini sarung dikubur di mari. Tapi abang nggak tahu punya siapa ini. Jangan-jangan ini punya pembunuhnya kakek Naim kali ya. Lah, coba kamu pegang cangkulnya dan sarungnya. Siapa tahu dapat visi. Iya. Inilah. Gimana lah kamu lihat apa? Ya Allah, Tante, Bang Daus ternyata benar. Ini tuh kakek Naim dan dia dibunuh sama orang yang pakai sarung ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus gimana sekarang, Bang? Seingat abang sih, waktu di kebun yang muncul cuman Sopyan doang. Setelah kakek Naim hilang tiba-tiba. Ya udah gini aja deh, Bang. Yang penting kita urus aja dulu jenazahnya. Lala, Rosa, ayo kita pergi. Bang Daus, Maya titip dulu jenazahnya ya. Ayo, Bang Daus. Ayo semua. Ya. Pak, pokoknya harga yang saya tawarkan deal ya. Oh iya, deal. Udah oke. Oke, Ini Pak. saya udah bawa uang mukanya. Oh ya. Saya kasih DP 30 juta dulu. 30 juta. Iya, Oke. nanti Ya. saya transfer setelah ketemu di notaris. Oke? Oke. Pak. Saya paling suka kalau berbisnis seperti ini, nggak ada basa-basinya. Dan gini Pak, nanti setelah selesai ini, saya kan banyak bermacam-macam tanah saya. Ada yang daerah Sentul, ada yang daerah Tangerang ke sana. Nanti semua itu saya bayar. Yes. Nih, ini saya terima Ya, ya. saya serahin. Ya, ini betul 30 juta Ya, ya. nanti dihitung dulu. Oke. Saya cek dulu ya. Iya, silakan. Gue akan siap-siap mengambil koper itu. Saya terima ya Pak ya. Iya, ya. Kalau gitu saya pamit duluan ya. Ya, makasih Pak. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita ketemu lagi. Oke. Ya Pak. Ya.
Kalau bisnis kayak begini sama bapak tadi itu enak, tidak ada basa-basinya. Siapa tahu tanah yang disentul di Bogor, di Jasinga bisa diborong sama dia. Bikin perumahan kan keren, pemandangannya, view-nya gunung semua. Orang itu mau ngapain ya? Hah, kok ngeliatin Bang Bopak aja sih? Wah, jangan-jangan. Serahin Bang Bopak. Serahin. Serahin. Wah, bener. Wah, Jamret. Kamu Jamret ya? Wow. Tolong, Jamret. Aduh, Bang Bopak. Aduh. Jamret. Tolong. Wah, Jamret, tolong Jamret. Mana nggak ada penduduk abang? Jamret, lu Jamretan. Lu Jamret ke sana Duit aku dibawa lari, duit aku dibawa lari. Uber, Jamret ya. Jamret, Uber, tolongin. Jamret! Itu udah, Jamret! Jamret! Ayo kejar! Ayo! Lari ke sana. Dari mana? Lari ke mana dia? Ayo, kejar! Cari ke sana. Aman. Sialan, kaki gue sakit banget ini. Hei! Turun lo! Tanggung jawab lo! Bisa bawa mobil gak? Oh, ternyata lo. Tahu lo tadi sih mendingan sekali gue tabrak. Beresin duitnya, Pak. Siap, Mas, Bos. koper. Mau diapain tuh duit? Hadir lo. Lo lupa. Lo punya utang sama gue. Itu buat bayar utang lo. Sekarang lo bebas. Utang lo lunas. Tapi utang gua kan tinggal dikit, Bang. Kembaliin sisanya. Utang lo udah lunas. Sisanya itu bunganya, tahu? Nggak bisa gitu, Bang. Duit gua. Apa lo? Sisain duit gua. Bang, Ethan, jalan. Bang, itu duit gue. Bang, Apaan lo, ha? itu. Lu diem di sini lo. Kalau nggak gua ajar lo. Ethan. Udah ya, aku nggak mau bercanda. Ini permasalahan uang aku. Kamu itu mengganggu aku aja. Kenapa sih? Bang, kasihan aku sama abang. Ya. Gimana? Jamret udah ketemu belum? Kagak bang, saya kehilangan jejak. Iya bang. Aku tuh udah curiga. Ngos-ngosan kamu itu nggak menghasilkan. Hah? Nggak boleh begitu, abang. Dia kan udah tolongin abang. Bukan caranya cari, kan udah rame-rame masa nggak ketemu? Iya bang. Iya bang. Seriusan nggak ketemu? Iya. Udah dicari kemana-mana? Iya. Udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Us, ini kenapa nih, Us? Allahu Akbar, tolongin, Us. Aduh, kenapa, Us? Darahnya banyak banget, Pak. Ya Allah, Us, cepetan. Kita bawa ke kuburan. Ke kuburan. Maksudnya ke klinik, Us. Ntar mah bilangin sama emaknya nih. Ayo, buruan. Tolongin, Us. Allahu Akbar. Tolongin ke klinik, Us. Us, cepetan, Us. Mama mau bilangin emaknya, Us. Iya, Bang. Bentar ya. Cepetan, Mak. Emang Bang Bopak nggak ngenalin, Bang? Boyen, kalau ngenalin dia nggak bakal ngejamret, Jen. Wajahnya ketutup separuh. Kok tutup gitu? Assalamualaikum. Yaudah. Ada apaan kok rame-rame? Ini tadi Bang Bopak kejamretan. Kok bisa? Iya, aku tadi kan habis menjual tanah aku laku. Dari awal juga aku curiga, kayaknya ada orang yang ngikutin. Aku kejamret. Sampai aku didorong lagi. Tadi sih Reza ngelihat ada orang lari pakai penutup muka kayak buff gitu. Terus dia jatuh di deket sini, daerah-daerah sini.
Bang, jangan-jangan. Ya udah kalau gitu, Reza anterin yuk. Ya udah, warga-warga terima kasih banyak ya udah ngebantu kita ya. Yaudah kalian sekarang pulang bubar. Pulang ya, makasih banyak. Ya, hati-hati. Yaudah, ayo buru-buru. Yuk kita samperin Bang. Di mana orangnya, Jah? Seharusnya sih masih daerah sini, Bang. Lah, ini buffnya, Bang. Berarti mereka belum jauh. Kalau gitu kita mencari kemana? Abang ke sana, saya ke sana. Yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya wajib punya bekal selama kita hidup di dunia ini. Ya. Hari ini kakek Naim telah mendahului kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga almarhum diluaskan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga almarhum meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum kita meninggalkan pemakaman ini, mari kita berdoa untuk almarhum agar almarhum diberi ketenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu wa asil wahdatahu wa annis ahsatahu wa ammin ra'atahu wa askin ilaihi min rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang tega bunuh kamu, Kek? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak kamu mana? Bapak kamu mana? Kenapa sih Nenek masih mikirin Bapak? Bapak udah gak peduli sama kita. Bapak gak peduli sama kakek, Nek. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa sih kakek terlalu cepat ninggalin kita? Irma masih mau dipeluk sama kakek. Pak, kenapa Pak Sofyan nggak datang ya? Padahal kan yang meninggal bapaknya. Iya juga ya, Fer. Gue juga. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pak Sofyan luka-luka. Oke. Yaudah, ntar kabarin gue lagi ya. Waalaikumsalam. Kenapa sama Sofyan? Hah, Mbak? Pak Sofyan ditemukan pingsan di jalan nih. Dan sekarang syukurnya udah dibawa Bang Daus ke klinik. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Sofyan. Udah lepasin. Ngapain sih lu bantuin gue? Hah? Gimana lu? Lu kalau nggak dibantuin siapa yang bawa ke klinik? Lu kan ngejoprak depan gua. Alah, udahlah. Lu ditolongin, bukan terima kasih. Buat apa gue terima kasih sama lo? Udah kan lo? Sekarang pulang deh lo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofyan, gimana keadaan kamu? Nggak apa-apa, Bu. Cuman sakit dikit aja. Astagfirullahaladzim, Sofyan. Jangan kayak gitu dong sama orang tua kamu sendiri. Nek Isa ini ibu kamu satu-satunya loh. Kamu gak punya orang tua lagi. Harusnya kamu bisa lebih menghargai Nek Isa. Lo siapa? Jangan ikut campur urusan keluarga gue ya. Sofyan, jenazah bapak kamu sudah ditemukan di kebun Bang Bopak. Ibu dan Irma baru saja melakukan pemakaman, Nak. Gawat. Semoga aja nggak ada yang tahu kalau semua ini perbuatan gue. Terus bagaimana? Bapak meninggalnya gimana? Terus ada saksinya kah?
Ada bukti-buktinya nggak? Polisi masih menyelidiki, Pak. Gue harus kabur sebelum semuanya terbongkar. Kok reaksi Pak Sofian kayak aneh gitu ya? Gak ada sabar, yang begitu jangan kasih hati, Tuman. Mau kemana nih? Aduh, Ja. Aku mau buru-buru, mau ke Pak RT, mau laporan. Tas aku dijamret. Aku yakin tuh, Ja ya, yang jamret tuh Sofian. Bukan Saleh lagi, udah bener pasti itu. Udah nggak bisa Saleh lagi, udah bener. Kenapa? Ada apa lagi nih? Hah? Ente mau ngapain lagi? Emang kurang ajar Sofian. Dikasih taunya kagak ada kapok-kapoknya. Mending kita ajar dia yuk. Ya udah. Yuk, kita ajar dia. Bener, ajar aja. Bapak, sabar dulu. Lebih baik kita laporin dulu ke Pak RT, oke? Nggak bisa. Tuhan, orang kayak gitu harus diajar. Ya betul, benar itu. Benar tuh. Ayo Pak Haji, ajar. Udah. Ayo. Jangan gua tempo, ayo udah balik sana. Ayo ke rumahnya. Gawat nih. Tanggung jawab, Woi. Keluar, ente, keluar. Berisik! Ini rumah gue! Ganggu tidur gue aja lu. Pak, ente duluan. Jangan sok galak, Sofian. Kamu tuh banyak salah. Ngerti nggak? Lu apa lagi sih? Ya ngaku aja deh. Kamu njamret uang aku kan? Jangan asal nuduh lu. Aku ada bukti ya. Alah, udah jelas. Ente maling, Sofian. Ente yang maling di warung Ane. Tas yang ente jembreng ya, itu jelas-jelas tasnya yang Ane lihat. Stop. Duitnya juga pas banget. Gue udah jelasin sama lu. Kalau tas itu bisa dibeli di mana aja, ya kan? Iya, tapi duitnya pas banget. Bukan punya gue, tapi jelas duitnya juga sama, ya. Jumlahnya 3 juta 150. Gue ngutang sama teman gue, itu ngutang sama teman gue. Lu apa lagi? Nih, nggak bakal ngelak lagi. Nih. Pak, ini kan punya Bapak. Baf, bisa beli di pinggir jalan. Bener-bener Sofian ya? Wah, bener manusia. Jangan kalian semua. Jaga mulut lu, jaga lu. Jangan gua laporin ke polisi. Gua laporin lu. Justru ente yang masuk penjara. Enak aja lu. Tenang dulu. Sabar. Ada apa sih, Bang? Ini Ustaz, Sofian masih nggak ngaku juga. Padahal aku udah kasih nih buktinya. Terusnya dijelasin sama Haji. Tetap aja nyangka. Iya, dengerin. So jago, situ. Tahu maling aku. Dengerin ya. Ingat, kita nggak boleh main hakim sendiri. Bukan main hakim sendiri, Pak Ustaz. Kalau memang Sofian salah, serahin ke polisi. Ini negara hukum, tahu nggak? Pak Ustad, jaga ngomong lu. Jangan panas-panasin warga. Apalagi dia nih. Jangan lu. Diam lu. Gue lagi ngomong. Pak Ustad, lu panas-panasin warga. Gue bisa laporin lu ke polisi. Ya. Kalian, apalagi lu sama lu. Ya enak aja. Atas tuduhan palsu. Sudah keluar aja. Laporan di polisi ya. Enak aja. Ente jelas salah. Sekarang gini aja ya. Ya kalau ente memang ngelak, ya ente berani sekarang juga. Hari ini, detik ini juga. Ente sumpah pocong. Sumpah. Gue nggak percaya. Tenang ya. Kita jangan sembarangan ame yang namanya sumpah. Apalagi sumpah pocong. Paham? Ya habis sumpah apaan lagi, Sat? Aku yang danain beli kain pocongnya. Oke. Untuk meyakinin kalian semua ya, kita sumpah pocong. Ya. Udah, boleh gitu. Kalau kagak, gue masukin lu penjara semua. Ya, pakai ngancem. Tante, kok Lala ngerasa kayak reaksinya Pak Sofian tuh aneh ya waktu tahu kakek Naim itu meninggal? Emang Pak Sofian anehnya kenapa? Yang Lala lihat sih kayak ada yang disembunyiin gitu. Perasaan kamu aja itu Kamila. Ya kelihatan perasaan Lala aja karena terbawa suasana. Ya udah nggak usah dipikirin ya. Apa? Sumpah pocong? Ya udah. Saya kesana sekarang. Sumpah pocong. Ada apa sih, Bang? Bang Sofian mau melakukan ritual sumpah pocong. Abang mau ke sana? Lala ikut ya?
Yaudah, kamu kesana sekarang. Kebetulan di sana udah ada Reza. Aku mau kabarin Vera dulu. Ya. Oh, iya. Lah, Tante nggak ikutan ya. Tante agak ngeri sampai gitu-gitu. Tante di sini aja ya. Kalian hati-hati ya. Yaudah kalau gitu Iqbal jalan dulu Tante. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kan? Hah? Nggak terjadi apa-apa kan? Sekarang lepasin ikatannya. Lepasin! Cepat lepasin ikatannya! Ini kenapa ikatannya? Ikatannya semakin kenceng. Cepat! Cepat! Lepasin! Lepasin! Ini makin kenceng nih ikatannya! Lepasin! Sofyan, kamu ngaku aja, nak. Kamu harus mengakui kesalahan kamu itu. Perbuatan kamu itu ngaku aja. Enggak, Mak. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Mak. Tolong cepet, cepet lepasin ikatannya. Ini ikatannya makin kenceng nih. Ya udah kalau perlu kita tinggal aja di makam biar tahu rasanya. Udah. Kalau emang dia nggak mau aku, udah kita cabut aja yuk. Yuk. Jangan, tolong. Jangan. Iya. Gua ngaku. Gua yang udah ngambil uangnya si Bopak dan juga maling di warung Haji Sulaiman. Sekarang tolong bantu gue. Tunggu. Kalau Pak Sofyan itu maling bersarung, berarti Pak Sofyan juga dong yang udah bunuh kakek Naim. Kamu ngaco lah. Kamu ngaco ngomongnya seperti itulah. Makin kecil, tolong bukain. Sarung. Enggak. Gue memang maling, tapi saat gue maling, sarungnya gue buang. Jadi bukan gue. Tolong bukain. Makin kenceng nih. Sekarang gini. Coba tunjukin di mana sarung itu dibuang. Iya. Gue tunjukin. Sekarang tolong gue bukain. Bukain makin kenceng nih kenaan nih. Tolong cepet. Bukain. Tolong gue. Cepet. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Ustadz. Ayo tunjukin di mana dibuang sarung. Iya. Ini juga sebentar lagi. Nek, Nani masih kuat di sini. Irma, lebih baik kamu bawa aja nenek pulang biar nenek bisa istirahat di rumah. Pak Sofyan udah mengaku salah ngambil uang. Dan Pak Sofyan pasti bakal bertanggung jawab dengan omongannya. Lah, kalau sarungnya udah ketemu, kamu bisa cari tahu nggak siapa pemilik dari sarung itu? Insya Allah bisa, Kak. Oke, kalau gitu. Yuk. Gue harus cari cara untuk bisa kabur. Iya. Aduh! Kenapa? Kenapa, Pak? Kaki aku sakit. Ayo kejar, belum jauh. Cepat. Gue harus pergi dari sini. Sofyan, kenapa kamu tega bunuh Bapak? Pak, Bapak udah mati, Pak. Ini salah Bapak sendiri. Habis Bapak mau teriak maling, jadi saya terpaksa bunuh Bapak. Pak. Kalau aja aku bisa nemuin sarung itu. Kira-kira di mana ya sarung itu? Mungkin gak sih lah di sekitar kebunnya Bang Bopak. Kan polisi udah menelusuri semua TKP lah. Dan nggak nemuin barang bukti. Ya, dan nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Reza harus... Itu bukan cangkulnya ya? Apa jangan-jangan itu cangkulnya kakek Naim? Kakek? Bukan, Kak, bener. Kayaknya kakek Naim tuh mau kita ikutin dan mau ngasih tahu petunjuk juga. Yaudah yuk, kita ikutin yuk. Ayo. Serem banget lah.
semua memang salah nenek. Nenek gak bisa mendidik bapak kamu dari dulu. Sampai nenek gak berani ngelarang bapakmu itu main judi, mencuri. Nenek salah. Enggak. Nenek nggak salah. Nenek udah bener kok didik bapak. Cuma tabiat bapak aja yang buruk, Nek. Dan sekarang bapak kamu itu dituduh membunuh kakekmu, ayah kandungnya sendiri. Astagfirullah. Nenek yang kuat ya. Masih ada Irma yang nungguin nenek di sini. Astagfirullahaladzim. Kok arwahnya kakek Naim ngarahin kita ke sini ya? Ke belakang kontrakan ini. Ada sesuatu lagi di belakang kontrakan ini. Nek, Irma keluar sebentar ya. Irma mau ketemu sama Kak Lala di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Lala? Irma. Ada apa, Kak? Tumben rame-rame kesini. Ini loh, jadi tadi Kak Lala tuh ngelihat penampakan cangkul kakek kamu. Dan cangkul itu ngarahin ke belakang kontrakan ini. Kira-kira ada apa ya di belakang kontrakan ini? Di belakang ada tempat bakar sampah aja sih, Kak. Kalau gitu boleh kita ke sana? Iya udah yuk. Yaudah yuk. Lihat deh sarungnya, coba kamu pegang. Iya, Kak. Iya, Kak Ros, ternyata benar Pak Sofyan itu pemilik sarung ini. Dan dia juga yang udah bunuh kakek Naim. Karena kakek Naim menyangka kalau dia itu maling. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu kita lapor kantor polisi sekarang juga dan bawa bukti itu lah. Iya Kak Reza. Dan Lala juga mau telepon Bang Daus karena Bang Daus itu saksi di malam pembunuhan kakek Naim. Tolong! Ini mungkin hukuman Bos Sofyan. Sudah ngambil uang bukan miliknya. Astagfirullahaladzim. Tolong saya Pak Ustadz. Ini kenapa didiemin gini? Bantuin. Terima kasih ya Bu. Ya nih dia udah pucat di muka. Ayo. Ya udah kalau gitu kita bawa ke rumah sakit aja. Angkat. Nak Mayang terima kasih ya nak. Karena Nak Mayang sudah membantu nenek sehingga nenek bisa operasi katarak mata secara gratis. Iya Nek, sama-sama. Kita seneng kok bisa ngebantu warga kampung Kucing. Nenek kok nangis? Nenek ingat sama bapak kamu ya Pak. Gimana keadaannya sekarang itu? Nek, kalau soal Mas Sofyan, Nenek tenang aja ya, nggak usah khawatir. Karena Maya dengar katanya Mas Sofyan itu udah diantar ke sini dari rumah sakit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini dia bertobat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, itu kelihatannya Mas Sofyan udah pulang. Sofyan? Bapak? Alhamdulillah, kamu selamat, nak. Iya, Bu. Pergi. Saya tahu Bapak mau balas dendam sama saya kan. Pergi, Pak.
Pergi! Maafkan saya, Pak. Saya sangat sengaja, Pak. Pergi. Pergi, Pak. Sofyan, Bapak tidak pernah menyalahkan kamu atas kematian Bapak. Ini semua sudah takdir Allah. Tapi Bapak minta kamu pertanggungjawabkan semua kesalahan kamu. Dan Bapak minta kamu berubah. Sekarang, ibumu dan Irma adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Bapak titip mereka ya. Ya Pak, seharusnya Bapak itu sadar kalau sampai sekarang kakek percaya kalau Bapak itu orang baik. Bapak bisa berubah. Iya. Maafkan Bapak ya. Bu, aku minta maaf. Iya nak, Ibu selalu memaafkan kamu, Sofyan. Saya berjanji. Saya akan berubah, Bu. Saya akan berubah menjadi lebih baik untuk kalian semua. Nggak apa-apa, Tante. Selamat malam. Maaf, Pak Sopian harus kami bawa ke kantor sekarang juga. Pak Sopian, silakan ikut kami. Bawa saya, Pak. Sofyan, ya Allah, nah, Ibu selalu mendoakanmu, Sofyan. Apa Sus? Udah, lu ikhlasin aja duit lu yang hilang. Insya Allah diganti sama yang lebih banyak. Betul Bang. Nasihat kamu tuh nggak masuk ke aku. Hah? Kenapa? Dari awal aku pun ikhlas. Hah? Emangnya kamu uang segitu hilang hal biasa. Wih, Lo iyalah. Yang terpenting Sofyan sadar dan menerima ganjarannya. Kedua, kakek Naim ditempatkan di tempat yang paling indah biar dia tenang di sana. Nah itu gue setuju. Soalnya dari tadi lu jalan sama gua, lu malah nunduk kayak ayam nyari beras, tau gak? Bukan, aku ini lagi mikirin siapa nanti yang memelihara kebun aku. Gimana coba? Gimana sih? Saya mau dong bang gantiin kakek Naim. Giginya renggang. Enggak, permasalahannya kalau dia jaga kebun aku sekali nyangkut sekali senyum. Tak, tak. Kayaknya giginya sih bukannya karena copot ya, dikunyah sendiri ini mah. Jangan begitu. Ya boleh deh kalau begitu, mau gantiin kakek Naim. Iya bang. Ya, ya kan. Maksudnya gantiin kakek Naim, maksudnya gantiin mediknya gitu. Bang, itu senyumnya kok kosong begitu sih? Makanya. Itu orang bukan. Ya kamu tuh. Kayaknya bukan orang deh. Kok kamu dikira saya setan kali ya?